Halo semuanya, hari ini kita menerima paket yang ditunggu-tunggu. Langsung dari kota Kamchatka. Mari kita buka. Di dalam kita melihat botol-botol es. Dan Kamchatkanya juga. Kepiting ini sangat sulit untuk mendapatkannya dalam bentuk utuh. Beratnya hampir 4 kg. Ayo kita mulai. Saat dilipat, ukurannya tidak terlalu besar. Jika kalian membuka jari-jarinya, kalian dapat melihat bahwa ini adalah monster yang ditarik dari dasar lautan. Ada banyak jenis kepiting, tapi hampir tidak ada yang bisa dimakan di dalamnya. Kalau yang ini, banyak dagingnya. Itu sebabnya kepiting ini dianggap yang paling mahal di dunia. Kepiting ini berharga $220. Kepiting ini sudah direbus. Kita harus mengeluarkan dagingnya. Kita kupas cangkangnya. Lalu kita pisah insangnya. Dan lalu kita mulai copoti kakinya. Kita melakukannya dengan hati-hati karena ada duri yang cukup tajam di atasnya. Kita menarik sisa daging keluar dari cangkang. Dan lihat hasilnya, segunung kaki kepiting. Lalu mereka harus cepat tangan di pergelangannya. Jadi kalian harus melakukannya dengan setiap kakinya. Lalu sekarang ambil satu kakinya, potong memanjang dengan gunting. Dan ambil seluruh kaki kepiting aslinya. Lalu taruhkan daging ke dalam mangkuk. Setelah sekitar 20 menit, kita mengeluarkan semua daging dari kepiting. Sekarang ada $220 dalam mangkuk ini. Dalam bentuk ini, kepiting sudah bisa dimakan. Rasanya hampir sama dengan kepiting, hanya saja 2 kali lebih berasa dan dagingnya lebih juicy. Mari kita membuat 3 hidangan kepiting yang sama sekali berbeda. Kepiting Benedictus. Masukkan potongan kepiting yang sudah hancur menjadi serat ke dalam mangkuk. Ambil bawang hijau kecil, potong menjadi lingkaran, dan taruh kepiting ini. Letakkan parutan di atasnya dan parut kulit lemon. Potong kulit lemon menjadi 2, peras sedikit jusnya, percikan dengan minyak zaitun, dan cabainya juga. Bumbu daging dengan garam, lalu diaduk. Semua sudah siap. Lalu letakkan panci berisi air di atas kompor, garam airnya, tuang 2 sendok makan yang cuka, lalu ambil telurnya, dan lalu pecahkan telur ke mangkuk ini. Saat air mendidih, gunakan pengocok untuk mengaduknya dengan cepat, dan lingkaran ini mudah pusaran air. Di tengah, dalam satu gerakan, tuangkan telur. Masak selama sekitar 20 detik. Angkat dengan sendok berlubang, dan taruh di atas handuk kertas ini. Kita membuat 2 telur rebus ini. Sekarang buat saus scotch. Untuk melakukan itu, kita memisahkan putih dari telur. Yang kita butuhkan hanyalah kuning telurnya. 4 kuning. Sebenarnya masukkan mereka ke dalam pemandian uap. Aduk cepat. Setelah 15 detik, lepaskan. Tuang sedikit cuka dan minyak dalam akhiran tipis dan aduk. Cara bertahap mengentalkan masanya. Kemudian bumbui garam dengan tuang dalam panci ini. Tempatkan panci dipanggang di atas kompor dan panggang 2 kerut ini kedua sisi dan dibalikkan dengan 2 renyah. Letakkan roti di atas piring, taruh daging kepiting dan saus di atasnya, ratakan. Kemudian telur rebus ini. Lalu kita tuangkan saus scotch-nya di atasnya. Dan terakhir, taburi dengan paprikanya. Kepiting Benedictus sudah siap. Lalu kita iris kuning telurnya. Kuning telur kedua keluar dengan lezat. Mari kita cicipinya.
ini enak sekali. Roti panggang sangat renyah, kuning telur, saus scotch, dan kepiting, ini sarapan para raja. Lalu selanjutnya tom yum. Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah kepiting, kerang, dan udang, santan, pasta tom yum juga, kalun ikan dalam bentuk baku, kecap ikan, saus tiram, dan tomat cherry. Buka bonito kanzashi ini, tuangkan butiran ke dalam panci, tuang 2 liter air mendidih, aduk sampai butiran larut. Hasilnya adalah kaldu ikan yang kaya. Nyalakan kompor, bawa kaldu sampai mendidih, buka santannya. Meskipun lebih terlihat seperti pasta, masukkan ke dalam panci ini. Lalu kita aduk. Sup menjadi putih. Tambahkan kecap ikan ini. 1 sendok makan saus tiram. Dan yang paling penting, pasta tom yum ini. Ada semua bumbu Thailand di dalamnya. Masukkan beberapa sendok ke dalam sup. Lalu aduk. Kita hanya menggunakan makanan laut. Kerang, udang kupas, dan kepiting. Potong tomat cherry menjadi 2 dan masukkan ke dalam sup. Aduk untuk terakhir kalinya dan kepiting tom yum siap. Tuang ke dalam sendok dan isi piringnya. Kincang hijau halus ini dan taburkan di atasnya. Rasanya ini adalah salah satu sup paling enak yang pernah saya makan. Sup pedas yang begitu kuat, dengan banyak makanan laut. Untuk hidangan ketiga, kalian membutuhkan kaki kepiting utuh. Potong menjadi potongan yang mudah. Dan yang mudah dimakan ini. Aduk mereka dalam mangkuk. Taruh beberapa sendok makan tepung terigu di atasnya. Tutup dengan piring ini. Kocok rata. Lalu dibuka, semua bagian dilapisi tepung secara merata. Letakkan wajan di atas api, tuang minyak yang cukup banyak, masukkan potongan untuk digoreng. Goreng di kedua sisi untuk membentuk daging dengan yang renyah. Angkat panci dari kompor, dan tuangkan potongan ke dalam mangkuk yang besar ini. Buka saus tiram, tuang di atasnya, tutup dengan piring, dan dikocok lagi. Ini dia semuanya. Semua selesai, kalian bisa menaburkan potongan kepiting di piring. Ini kepiting super manis dan asam. Kalian bisa menaburkannya dengan bawang hijau. Dan sekarang sudah pasti selesai. Mari kita mencicipinya. Ini adalah hidangan pembuka yang sangat mewah dan kalian dapat dengan jelas mencicipinya. Ada kepiting juicy dalamnya, ada crispy tepung dan lapisan tipis glasir tiram di atasnya. Secara keseluruhan, saya senang dengan kepiting ini. Dari semua hewan laut, kepiting Kamchatka adalah yang paling enak, tapi juga sangat mahal. Dan jika kalian ingin saya masuk laut yang tidak biasa, klik tombol like ini. Dan begitu kita mendapatkan 300.000 like, dan jika kita dapat 500.000 like, ini akan menjadi penghuni laut yang sangat besar. Semuanya ada di tangan kalian. Tulis di komentar menurut kalian apa yang ingin saya buat. Jadi share video ini dan subscribe channel ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa semuanya. Halo semuanya, saya pikir banyak orang yang menonton yang sudah makan Nutella and Go. Seperti ini kita buka bungkusnya. Dan kita lihat stikernya yang bisa dicelupkan ke dalam pasta coklatnya. Ini adalah barang keren. Hari ini kita akan membuat versi yang sama, hanya berukuran besar. Untuk blok ini kita butuhkan banyak kacang. Mereka mentah sekarang ini, karena itu kita bukanya dan menyebarkan semua kacang di atas loyang.
Lalu kami taruhkan ke oven. Dan kita akan goreng dalam suhu 200 derajat. Setelah ini, kita dalam mode konveksi. Berkat ini, kacang akan menjadi lebih harum. Setelah 20 menit kita dapatkan. Di sini terkadang kulit kemiri terasa sangat pahit, tapi saya coba. Semuanya baik-baik saja dengan kacang ini dan tidak ada gunanya mengepasnya. Oleh karena itu, untuk kenyamanan kita cukup menuangkannya dengan dalam mangkuk. Nutella juga membutuhkan gula, coklat susu, coklat, dan juga garam. Kami kumpulkan 800 gram kacang dan tuangkan ke dalam blender. Ada juga 4 sendok makan coklat susu, gula pasir dengan jumlah yang sama, 2 sendok makan coklat, dan garam untuk penyimbang. Jadi kita tutup semuanya dengan penutup dengan masakan mixer. Kita hancurkan seluruh massa dalam 40 menit sampai berubah menjadi pastanya. Sekarang kita transfer ke wadah yang dibuat khusus ini. Blender tidak cukup dan bagian kedua Nutellanya dan pecah. Oleh karena itu kita harus sedikit mengubah teknologi yang memasak. Mari kita masak penggilingan di dinding mixer. Menuangkan kacang ke dalam cawan dan menggilingnya. Selalu pada jaringan halus. Jadi kita masukkan semua hazelnut ke dalamnya. Setelah itu kita tuangkan 800 gram kacang yang sudah dihancurkan dalam melange ini. Ini termasuk gula, coklat, dan garam. Nah, selagi kita menunggu setengah jam sampai dia menggiling semuanya menjadi pasta, kita geser Nutella ke dalam cetakan dan buat bagian berikutnya. Kemudian kita buat 2 porsi sekaligus dan membuat pasta menjadi sangat halus. Jadi kita masangnya semuanya sudah dibuat. Setelah ini pasta sudah dibuat, tetap memasak di stik besar ini. Jadi kita akan manggang di oven besar kami. Tapi pertama-tama kita akan potong kayu dan membuat apinya. Kita dorong kayu bakar ini ke dalam oven. Biarkan hangat. Untuk pengujian, tuangkan 3 liter air 330 ml ke dalam baskomnya. Tambahkan garam, gula, dan ragi yang kering. Tuangkan 1 kilo tepung terigu dan aduk dengan pengocok hingga adonan menjadi homogen.
Kami menunggu setengah jam hingga ragi bekerja. Dan tambahkan 4 kilo tepungnya. Uleni adonan dengan spatula. Tuangkan 300 ml minyak dan uleni dengan tangan. Selagi kita uleni dengan tangan, setelah itu kita tutup dengan filmnya. Secara harfiah setengah jam di bawah sinar matahari. Dan ini telah terbit dengan indah. Lalu kita cincang sedikit. Dan sekali lagi tutupi dengan filmnya. Jangan lupa membawa kayu bakar agar kompor benar memanas. Setelah adonan sudah siap, kita robek sebagian darinya dan taruh di timbangan. Tiap batang akan memiliki berat 853 gram. Kita bersihkan meja dan tepung. Adonan kami ada di atasnya. Kami akan renggakan dan menyebarkan dalam tangan kita. Kita balikan dan cubit hingga membentuk tongkat. Kita lipatnya 3 kali. Setelah kita lakukan ini, dan bantuan dengan spatula ini kita pindahkan ke loyang besar yang dilapisi berkamen. Kami kembalikan adonan ke bentuk sebelumnya. Kami buat lipatan perkamennya. Dan kita topang semuanya dengan handuk. Dan kita buat kelima potongan dengan adonan ini. Sementara itu, kompor menghangat dengan baik. Sapu barangnya ke samping. Di dalam kompor kita perlu naikkan kelembapannya. Oleh karena itu kita isi balon dengan air. Kencangkan penutupnya. Dan pompa udara. Menciptakan tekanan ini. Dan sekarang kita semprotkan air dengan cara merata ke batu bata yang panas dengan visual semprot ini. Tongkat adonan sudah siap. Mereka perlu dinaikkan di atas loyangnya. Kita potong sedikit dengan tangan kita. Dan dorong ke dalam ovennya. Kita tutup dengan tutupnya. Dan setelah setengah jam ini kita buka kembali. Batch pertama steak besar ini dalam Nutella sudah siap. Ayo kita buat lain. Menurut saya, batch kedua sangat lebih cantik. Salinan kotak Nutella ini berbesar, dibuat menjadi semua pesanan kita. Kocok ke langkah primer ini, dan tutupi kotak dengan ini. Setelah itu, kita tiup semuanya dengan aca coklat. Setelah kita pindahkan kotak ke studio, kita taruh diri dengan cat akriliknya, kuas, dan roll. Sekarang, kita butuhkan cat putih. Kita gambarkan batas dengan kuas. Dan kita buat latar belakang putih menjadi lor. Kita buat gambar garis besar ini dengan prestasi dengan pensil. Dan kita hiasi semuanya. Selesai. Kita masukkan cetakan Nutella ini ke dalam kotak.
Juga masukkan stik besar ini. Menurut saya ini sangat keren.